Perdebatan bentuk bumi terjadi cukup lama, mulai dari bumi datar hingga bentuk donat. Tapi yang paling banyak terbukti adalah bentuk bumi itu bulat. Kita mengetahui bahwa bumi bulat sejak zaman sebelum Masehi. Namun hingga saat ini masih ada yang tidak percaya dan mengatakan bahwa bumi bukan bulat melainkan datar. Bukti bahwa bumi itu bulat dapat dibuktikan dengan fenomena berikut ini. 1. Variasi rasi bintang. Setiap bagian bumi menunjukkan variasi rasi bintang yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Aristoteles yang melakukan pengamatan terhadap rasi bintang di langit. Dia menemukan bahwa rasi bintang yang terlihat di Mesir dan Ciprus tidak terlihat di bagian utara. Berdasarkan pengamatan ini, Aristoteles yakin bahwa bumi berbentuk bulat. Jika bumi berbentuk datar, seharusnya rasi bintang yang diamati masih sama, namun hanya berbeda jarak saja. Rasi bintang tersebut akan tetap terlihat walau lebih jauh. Yang kedua, bayangan di permukaan bumi. Di tokoh kedua yang menemukan bahwa bumi bulat adalah Eratosthenes, bahwa dia menemukan cara menghitung keliling bumi yang hampir akurat. Teori tersebut ditemukan dengan cara memperhatikan perbedaan panjang dua bayangan yang sama dengan waktu yang sama di dua tempat yang berbeda. Bentuk bulan dan planet lainnya. Pengamatan bentuk bulan dan planet lainnya membuktikan bahwa benda-benda langit tersebut berbentuk bulat. Semua planet terbentuk dalam waktu dan lingkungan yang sama. Oleh karena itu, jika planet lain berbentuk bulat, maka akal jika bumi berbentuk bulat. Bentuk bulan dan planet lainnya. Pengamatan bentuk bulan dan planet lainnya membuktikan bahwa benda-benda langit tersebut berbentuk bulat. Semua planet terbentuk dalam waktu dan lingkungan yang sama. Oleh karena itu, jika planet lain berbentuk bulat, maka masuk akal jika bumi berbentuk bulat. Selanjutnya yaitu pembagian zona waktu. Tidak mungkin jika bumi berbentuk datar akan terjadi siang dan malam. Konsepnya serupa dengan tampaknya rasi bintang yang sebelumnya telah kita bahas. Jika bumi datar, maka sinar matahari akan tetap mencapai belahan bumi lainnya. Namun, bumi selalu memiliki sebagian wilayah siang dan sebagian wilayah malam. Ini disebabkan karena bentuk bumi yang bulat. Secara garis besar, lapisan yang membentuk planet bumi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Bagian A, struktur luar bumi, atmosfer, merupakan bagian dari planet ini, contohnya udara dan seluruh yang ada di atas permukaan bumi. Atmosfer juga memiliki beberapa lapisan dan setiap lapisan memiliki ketebalan yang bervariasi. Atmosfer terbagi atas beberapa lapisan, diantaranya troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Struktur dalam bumi. Jika kita melihat dari struktur dalam bumi, maka kita menemukan 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi atau crust, selimut atau mantel, dan inti core. Dapat kita bayangkan seperti sebuah telur dengan dilapisi beberapa pelindung untuk menjaga telur tersebut. Hal ini sama dengan bentuk bumi yang memiliki beberapa lapisan untuk menjaga serta melindungi bumi ini. Kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi paling luar atau permukaan bumi. Kerak bumi terdiri dari 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak bumi tebalnya mencapai 70 km dan tersusun atas batuan-batuan basah dan masam. Kerak samudra tersusun oleh mineral yang kaya akan Si, Fe, Mg yang disebut sima. Kerak benua tersusun oleh mineral yang kaya akan Si dan Al. Oleh karenanya disebut sial. Ketebalan kerak benua berkisar antara 30 sampai 80 km, rata-rata 35 km dengan berat jenis rata-rata sekitar 2,85 gm atau cc. 2. Selimut bumi atau mantle. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kaya magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh Gutenberg discontinuity. Mantel bumi terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas yang bersifat
plastis sampai semiplastis. Mantel atas, bagian atas yang mengalasi kerak bersifat padat dan bersama dengan kerak membentuk satu kesatuan yang dinamakan litosfer. Mantel atas bagian bawah yang bersifat plastis atau semiplastis disebut sebagai asthenosfer. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian yaitu litosfer, asthenosfer, dan mesosfer. Yang ketiga yaitu inti bumi. Di pusat bumi terdapat inti yang berkedalaman 2.900 sampai 6.371 km. Terbagi menjadi 2 macam yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar dan inti dalam dipisahkan oleh Lehman discontinuity. Dari data geofisika, material inti bumi memiliki berat jenis yang sama dengan berat jenis meteorit, logam yang terdiri dari besi dan nikel. Atas dasar ini, para ahli percaya bahwa inti bumi tersusun oleh senyawa besi dan nikel. Inti bumi merupakan lapisan dalam dari struktur bumi. Lapisan inti dibedakan menjadi 2 yaitu lapisan inti luar dan inti dalam. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua ini pecah menjadi 2 benua besar, yakni Laurasia di bagian utara serta Gondwana di sebelah selatan. Bagian barat benua Laurasia bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana, yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Setelah itu, bagian selatan benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat hingga membentuk benua Amerika Selatan, sedangkan pecahan benua Gondwana lainnya yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India. Samudera adalah kumpulan air yang sangat banyak, menutupi hampir 71% bumi dan memisahkan benua. Jutaan tahun yang lalu, ketika bumi mendingin, uap air di atmosfer mengembun membentuk air. Air yang terbentuk lalu terkumpul di sebuah cekungan yang besar dan dalam. Terbentuklah samudera. Air yang berada di daratan mengalir ke samudera melalui sungai. Air tersebut membawa bahan-bahan mineral yang membuat air menjadi asin.